Kabar gembira, info baru 22 Mei 2026. Akhirnya Taspen resmi jawab rapelan gaji dan gaji 13, serta pernyataan Presiden soal gaji ASN. Pemirsa, kabar terkini hari ini Jumat 22 Mei 2026 datang dari para pensiunan pegawai negeri sipil yang masih menunggu kepastian mengenai kenaikan gaji, rapelan pensiun, hingga jadwal pencairan gaji ke-13 tahun 2026. Setelah ramai menjadi perbincangan di media sosial, akhirnya PT Taspen Persero memberikan jawaban resmi terkait isu rapelan gaji dan pencairan dana tambahan bagi para pensiunan. Lalu, bagaimana penjelasan lengkap dari Taspen? Apakah benar akan ada kenaikan gaji dan rapelan cair dalam waktu dekat? Berikut laporan lengkapnya untuk Anda. Pertanyaan mengenai kapan cair kenaikan gaji dan rapelan pensiunan tahun 2026 kini menjadi salah satu topik yang paling banyak dicari masyarakat, khususnya para ASN Purna Bakti. Ramainya pembahasan ini dipicu oleh berbagai unggahan di media sosial yang menyebut adanya kenaikan gaji pensiun sekaligus pencairan rapelan dalam waktu dekat. Sebagian informasi bahkan mengklaim nominal kenaikan mencapai 12% dan akan langsung masuk ke rekening penerima manfaat melalui Taspen. Kondisi tersebut membuat banyak pensiunan mulai menunggu kepastian resmi dari pemerintah maupun Taspen terkait jadwal pencairan. Menanggapi kabar yang terus beredar, Taspen akhirnya memberikan penjelasan resmi. Taspen menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan baru dari pemerintah terkait kenaikan gaji pensiunan tahun 2026. Perusahaan pelat merah pengelola dana pensiun ASN tersebut memastikan bahwa nominal pensiun yang diterima saat ini masih mengacu pada ketentuan sebelumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Artinya, informasi mengenai kenaikan tambahan maupun rapelan baru masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Taspen juga memastikan bahwa seluruh pembayaran pensiun rutin tetap berjalan normal sesuai jadwal bulanan yang berlaku. Untuk pembayaran reguler, dana pensiun tetap disalurkan setiap tanggal 1 setiap bulan. Pencairan dilakukan langsung melalui rekening bank maupun mitra bayar resmi yang bekerja sama dengan Taspen. Sistem pembayaran tersebut juga dipastikan tetap berjalan meskipun tanggal pencairan bertepatan dengan hari libur nasional. Karena itu, para pensiunan diminta tidak perlu khawatir terkait jadwal pembayaran rutin bulanan mereka. Selain gaji bulanan, perhatian masyarakat saat ini juga tertuju pada pencairan gaji ke-13 tahun 2026. Berdasarkan aturan pemerintah, pembayaran gaji ke-13 bagi ASN dan pensiunan dapat dilakukan paling cepat mulai bulan Juni 2026. Namun hingga saat ini, pemerintah memang masih belum mengumumkan tanggal pasti pencairan secara resmi. Meski demikian, pemerintah memastikan pembayaran tetap akan dilakukan dalam tahun anggaran berjalan apabila terjadi penyesuaian jadwal administrasi maupun teknis. Pemirsa, di media sosial isu rapelan pensiun juga masih menjadi pembahasan hangat. Sebagian netizen mengklaim adanya pencairan bertahap untuk selisih kenaikan gaji yang belum dibayarkan sebelumnya. Namun Taspen kembali mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap informasi yang belum memiliki dasar hukum resmi, sebab sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah terkait pencairan rapel baru bagi pensiunan tahun 2026. Untuk besaran nominal pensiun sendiri, hingga kini masih tetap sama seperti ketentuan yang berlaku sejak tahun 2024. Bagi pensiunan golongan 1, nominal pensiun berada pada kisaran Rp1.700.000 per bulan. Kemudian golongan 2 menerima hingga sekitar Rp3.200.000. Sementara golongan 3 memperoleh pensiun hingga sekitar Rp4 juta per bulan. Sedangkan untuk golongan 4, nominal tertinggi berada pada kisaran Rp4.900.000 per bulan. Jumlah tersebut belum termasuk berbagai tunjangan tambahan yang melekat pada masing-masing penerima manfaat. Meningkatnya biaya hidup saat ini membuat banyak pensiunan berharap pemerintah kembali melakukan penyesuaian penghasilan. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan hingga pengeluaran rumah tangga menjadi alasan utama mengapa isu kenaikan gaji pensiun selalu cepat viral di masyarakat. Namun pemerintah tetap harus mempertimbangkan kondisi fiskal negara dan kemampuan anggaran sebelum menetapkan kebijakan baru.
Di tengah ramainya isu pencairan dana pensiun, Taspen juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus penipuan digital. Beberapa oknum diketahui memanfaatkan isu kenaikan gaji untuk meminta data rekening, identitas pribadi, hingga kode OTP milik penerima pensiun. Taspen menegaskan seluruh proses pembayaran dilakukan secara otomatis tanpa pungutan biaya apapun. Karena itu, para pensiunan disarankan rutin memeriksa informasi melalui kanal resmi pemerintah dan Taspen agar tidak menjadi korban hoaks maupun penipuan online. Pemirsa, keputusan akhir mengenai kenaikan gaji pensiunan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Jika nantinya ada perubahan kebijakan, maka pengumuman resmi akan disampaikan melalui regulasi dan informasi resmi pemerintah. Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai kenaikan tambahan di luar aturan yang berlaku sekarang. Karena itu, para pensiunan diimbau tetap tenang sambil menunggu perkembangan informasi resmi berikutnya. Prabowo ungkap biang kerok penyebab kecilnya gaji guru dan ASN. Presiden Prabowo Subianto menyebut kebocoran kekayaan negara yang mengalir ke luar negeri selama puluhan tahun menjadi salah satu penyebab kecilnya gaji guru, aparatur sipil negara, ASN, hingga aparat penegak hukum. Hal itu dikatakannya saat menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pada rapat paripurna ke-19 DPR RI masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen DPR MPR RI Senayan, Jakarta, Rabu 20 Mei 2026. Prabowo mengatakan berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa, selama 22 tahun keuntungan Indonesia mencapai 436 miliar dolar AS. Namun dana yang bocor keluar dari Indonesia mencapai 343 miliar dolar AS. Berarti selama 22 tahun, kekayaan kita yang tinggal di Indonesia 436 miliar dolar AS dikurangi 343 miliar dolar AS. Ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya. Prabowo menyebut telah terjadi aliran keluar kekayaan nasional atau outflow of national wealth sejak masa Orde Baru. Prabowo juga menyoroti praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah nilai sebenarnya yang disebut sebagai bentuk penipuan. Praktik itu dilakukan dengan menjual komoditas dari perusahaan di dalam negeri ke perusahaan miliknya sendiri di luar negeri dengan harga jauh lebih rendah dari harga sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Prabowo mengatakan praktik tersebut terjadi pada berbagai komoditas, termasuk batu bara dan minyak kelapa sawit. Selain under-invoicing, Kepala Negara juga menyinggung adanya undercounting, transfer pricing, serta penyelundupan melalui pelabuhan. Menurutnya, perbedaan antara laporan dan kondisi sebenarnya dalam sejumlah transaksi bahkan dapat mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan sebenarnya, katanya. Perbaikan bea cukai. Oleh karena itu, Prabowo menilai lembaga pemerintah perlu diperbaiki, termasuk sektor bea dan cukai. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik. Apa nggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua ya. Saya bukan mau menjatuhkan moral siapapun, tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita bicara jujur kepada rakyat kita, kata Prabowo. Dalam kesempatan itu, Prabowo turut mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut salah satu aturannya BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy. Untuk mencapai tujuan bernegara, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Presiden mengatakan tujuan utama dari penerbitan kebijakan itu, utamanya untuk mencegah dan memberantas praktik-praktik ilegal yang selama ini terjadi dalam tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik kurang bayar, under-invoicing, praktik pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan itu, Presiden Prabowo berharap pendapatan yang diterima oleh Indonesia dapat seperti Meksiko, Filipina, dan negara-negara tetangga. Itulah berita hari ini. Nantikan info menarik lainnya dari kami. Terima kasih.